Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Gumelar. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika kelas 8, yaitu materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, jadi teman-teman di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk membantu teman-teman yang sedang belajar matematika kelas 8 tentang materi bangun ruang sisi datar. Nah, barangkali teman-teman terbantu dengan video pembelajaran ini. Dan juga pada pembuatan video pembelajaran ini, saya bermaksud untuk membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang saya sedang ampu di semester 6, yaitu mata kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, sebenarnya apa itu bangun ruang sisi datar? Nah, bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, jadi bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang yang terbentuk dari susunan atau beberapa bangun datar ya teman-teman. Misalkan kita punya 6 buah bangun datar yaitu persegi, maka dari 6 buah persegi itu kita bisa bentuk dan susun sehingga membentuk satu bangun ruang yaitu kubus. Nah, atau misalkan jika saya mempunyai 6 buah bangun datar yaitu persegi panjang, maka saya bisa membentuk dan menyusun persegi panjang tersebut sehingga menjadi sebuah bangun datar yaitu balok. Nah, di sini bangun ruang sisi datar biasanya dibentuk oleh beberapa bangun datar seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, sebenarnya bangun ruang ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, contoh dari bangun ruang sisi datar yaitu ada kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu ada kubus, tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, tapi saya rasa untuk teman-teman yang masih di jenjang SMP kayaknya masih belum mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, maka dari itu saya di sini akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, terutama kubus dan balok. Nah, lanjut yaitu karakteristik bangun ruang sisi datar. Nah, jadi teman-teman dalam mempelajari bangun ruang sisi datar itu harus mengetahui dulu karakteristik dari bangun ruang tersebut gitu. Nah, pada umumnya pada bangun ruang sisi datar ini terdapat 6 karakteristik yang harus diketahui oleh teman-teman. Yang pertama yaitu titik sudut, yang kedua ada sisi, yang ketiga ada rusuk, yang keempat ada diagonal sisi, yang kelima ada diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan ilustrasikan seperti apa sih titik sudut, seperti apa sisi, rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Nah, untuk mengenal karakteristik bidang ruang, kita akan ambil contoh yaitu untuk kubus ya, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil satu contoh yaitu kubus. Kita akan identifikasi seperti apa sih karakteristik yang ada pada bangun ruang tersebut. Nah, yang pertama ada titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah sebuah titik-titik yang nantinya akan membentuk sebuah bangun datar ataupun bangun ruang gitu.
Nah, titik sudut ini biasanya dia akan memiliki sudut 90, teman-teman, untuk bangun ruang kubus. Nah, seperti ini yang saya sudah lingkari, ini titik yang disebut dengan titik sudut. Nah, setiap sudut dari titik-titik ini memiliki sudut 90 derajat. Nah, walaupun pada gambar ini sebenarnya ilustrasinya seperti ada sudut yang tidak 90 ya teman-teman, karena keterbatasan dari gambar gitu. Namun teman-teman bayangkan bahwa kubus ini sebuah kotak yang teman-teman bisa lihat gitu, bahwa setiap sudutnya itu akan saling tegak lurus. Nah, jadi pada kubus ini dia memiliki 8 titik sudut seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu ada sisi. Nah, seperti apa sih sisi? Nah, sisi itu sebenarnya adalah bidang datarnya teman-teman. Nah, yang disebut sisi itu. Jadi pada kubus ini terdiri dari 6 sisi, yang sisinya itu adalah bangun datar persegi. Nah, ini disebut sisi ya teman-teman. Perseginya ada 6 jumlahnya. Persegi ABCD, persegi DCGH, persegi ADHE, persegi BCEFG, dan juga persegi EFGH. Mungkin di sini agak sedikit susah ya untuk mengilustrasikannya, tapi teman-teman bisa kebayang gitu bahwa kubus atau balok itu terdiri dari 6 buah bidang datar. Nah, lalu untuk selanjutnya ada yang disebut dengan rusuk. Nah, rusuk atau biasa dibilang dengan panjang sisi ya teman-teman. Jadi rusuk itu terbentuk di antara dua titik sudut. Nah, di antara misalkan saya ambil titik sudut A dan B, maka inilah yang disebut dengan rusuk. Di antara titik B dan C ini juga yang disebut rusuk. Di antara titik C dan D juga yang disebut rusuk. Di antara titik A dan D juga disebut rusuk. Nah, jadi panjang dari titik A ke B itu disebut dengan rusuk, teman-teman. Nah, pada kubus ini memiliki jumlah 12 rusuk yang sama panjang. Nah, jadi misalkan jika rusuk C ke G ini memiliki ukuran 5 cm, maka rusuk dari E ke F juga atau rusuk dari H ke B juga memiliki ukuran 5 cm juga. Begitu juga dengan ukuran rusuk-rusuk yang lainnya gitu. Nah, kecuali kalau untuk bangun ruang balok itu akan berbeda-beda ukurannya tergantung dari ukuran setiap rusuknya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai balok, tapi untuk sekarang kita bahas mengenai kubus dulu. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Pythagoras. Jadi diagonal sisi itu adalah perpotongan dari bidang datar. Misalkan saya ambil bidang datarnya itu adalah bidang datar persegi ini nih, ABCD. Nah, yang disebut dengan diagonal sisi itu adalah perpotongan dari titik A ke C dan dari titik B ke D. Nah, perpotongan inilah yang disebut dengan diagonal sisi. Atau kalau misalkan kita ambil segitiga ACB, misalkan ACB, maka yang disebut dengan diagonal sisi itu adalah garis miringnya. Nah, garis miring ini yang disebut dengan diagonal sisi. Kurang lebih gitu, dan jumlahnya ada 12 ya teman-teman. Satu diagonal sisi AC, diagonal sisi BD, dan
di bidang datar yang lainnya, di diagonal sisi yang lainnya. Teman-teman nanti bisa identifikasi sendiri apakah betul ada 12 atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang dinamakan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini sebenarnya sama dengan diagonal sisi, cuman dia itu terbentuk untuk dua buah diagonal sisi gitu. Jadi misalkan saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan dari titik A ke G dan titik B ke H. Nah, ini disebut dengan diagonal ruang. Jadi dia itu berseberangan di antara diagonal sisi ABFE dengan diagonal sisi DCGH, yaitu diapit oleh dua buah diagonal sisi. Nah, inilah yang disebut dengan diagonal ruang, dan jumlahnya ada 4 ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu ada sebentar ya. Yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, yang dimaksud dengan bidang diagonal itu adalah sebuah bidang yang terdapat di dalam kubus. Nah, misalkan saya kasih contoh bidang diagonal ini AB GH. Nah, ini yang di garis putih inilah yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, jadi di dalam sebuah kubus ini memiliki seperti diagonal ya teman-teman. Nah, seperti kotak ini nih. Nah, tapi ini letaknya ada di dalam kubus sehingga disebut dengan bidang diagonal. Nah, dia membentuk sebuah persegi panjang ya di dalam kubus. Nah, kurang lebih gitu. Jadi pada karakteristik bidang ruang itu ada yang pertama ada titik sudut, yang kedua ada sisi A, B, C, D dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada rusuk itu adalah panjang di antara dua titik. Yang keempat itu ada diagonal sisi itu adalah perpotongan dari sisi-sisi atau perpotongan dari persegi panjang, tergantung bidang ruangnya apa. Yang kelima ada diagonal ruang, itu sama seperti diagonal sisi, cuman dia diapit oleh dua buah diagonal sisi. Dan yang terakhir ada 6 bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini jadi ada sebuah bidang datar di dalam bidang ruang tersebut gitu, seperti ada bidang datar di dalam bidang ruang tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ilustrasinya. Nah, yang pertama ada contoh soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah panjang AC, CE, dan AO. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menggambarkan garis AC. Garis AC itu ada di sini ya, teman-teman. Yang garis merah ini. Nah, jika kita perhatikan, maka garis AC ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku pada titik ABC. Maka kita coba keluarkan saja segitiga siku-siku ABC tersebut menjadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa titik A ke B itu memiliki panjang rusuk sama dengan 6 cm. Maka yang perlu diketahui adalah pada bangun ruang kubus, jika rusuknya 6 cm, maka di rusuk-rusuk yang lainnya juga akan sama gitu. Nah, berarti jika di rusuk AB 6 cm, maka di rusuk BC juga 6 cm.
cm. Nah, jika sudah diketahui sisi alas dan sisi tingginya, maka kita bisa mencari sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah AC. Nah, AC ini yang ditanyakan ya teman-teman. Nah, AC ini sisi sama dengan sisi miring atau bisa disebut juga dengan diagonal sisi jika pada kubus. Karena kita sedang menghitung pada kubus, maka kita menyebutnya dengan diagonal sisi. Jadi AC sama dengan diagonal sisi. Nah, rumusnya sama seperti menghitung Pythagoras ya, menggunakan teorema Pythagoras, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 6. Nah, nilai AB-nya dimasukkan yaitu panjang rusuknya 6, yaitu 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 36. AC kuadrat sama dengan 72. Nah, karena yang ditanyakannya adalah AC, maka kita harus akarkan kedua ruas. AC kuadrat diakarkan menjadi AC, dan 72 diakarkan menjadi akar 72. Nah, AC sama dengan akar 72-nya disederhanakan menjadi 36 dikali 2. Nah, 36 ini bisa kita akarkan, nilainya menjadi 6, dan 2 tidak bisa diakarkan, jadi dibiarkan saja. Sehingga nilai AC sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, kita sudah mengetahui nilai atau panjang AC ini adalah 6 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari CE. Nah, kita gambarkan dulu garis CE itu di mana. Nah, jika pada gambar kubus ini, garis CE itu ada di sini nih, yang garis biru. Nah, maka dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku juga. Nah, akan tetapi panjang dari sisi alasnya itu yang berbeda, teman-teman. Nah, kebetulan pada segitiga ACE ini panjang alasnya itu adalah sama dengan nilai AC, sehingga dan nilai AC-nya ini kita sudah cari ya, teman-teman. Nah, sehingga ketika kita gambarkan segitiga ACE, maka panjang AC itu tidak sama dengan panjang AE, karena AC ini bukan rusuk ya teman-teman, tetapi diagonal sisi. Sedangkan AE ini adalah panjang dari rusuk. Nah, panjang AC sudah dihitung yaitu 6 akar 2, dan panjang AE yaitu adalah 6 cm. Nah, jika sudah diketahui sisi alas dan sisi tegaknya, maka kita bisa mencari nilai dari CE. Sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Cara menghitungnya sama. Berarti dan kita identifikasi bahwa CE itu adalah diagonal ruang ya teman-teman, karena dia garis perpotongan di dalam sebuah kubus dari titik C ke E, dia berseberangan. Nah, titik C, E itu sama dengan diagonal ruang. Nah, kita tinggal kerjakan, yaitu CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya kita sudah dapat, nilainya itu adalah 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat itu berarti 6 dikuadratkan sama dengan 36, akar 2 dikuadratkan menjadi 2, ditambah 36, yaitu 6 akar 2. 6 kuadrat atau 6 pangkat 2, maaf. Nah, 36 dikali 2 yaitu 72, dan ditambah 36. 72 ditambah 36 menjadi 108. Nah, ini kan yang diketahuinya masih CE kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah CE, maka kita tinggal akarkan kedua ruas. CE kuadrat diakarkan menjadi CE, dan 108 diakarkan menjadi akar 108. Nah, akar 108 bisa kita sederhanakan menjadi 36 kali 3, akar 36 kali 3. Nah, akar 36 ini bisa kita sederhanakan bisa kita akarkan menjadi 6, dan 3
tidak bisa kita akarkan, sehingga dibiarkan saja. Sehingga nilai dari CE sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui nilai dari AC diagonal sisi yaitu 6 akar 2 cm dan nilai dari CE diagonal ruang itu 6 akar 3 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai AO. Nah, kita gambarkan dulu garis AO itu di mana, maka gambarnya seperti ini ya teman-teman. AO itu adalah tengah-tengah dari garis EG. Nah, sehingga pada gambar ini kita bisa ketahui nilai EO itu adalah setengah dari nilai EG. Nah, jadi nilai EO sama dengan EG per 2 atau setengah dari EG. Nah, nilai EG-nya kita sudah ketahui 6 akar 2. Nah, ini kenapa 6 akar 2? Karena nilai AC ini akan sama dengan nilai dari diagonal sisi yang lainnya. Jika nilai dari diagonal sisi AC 6 akar 2, maka nilai diagonal dari garis EG ini juga sama 6 akar 2. Diagonal sisi dari FH juga 6 akar 2. Begitupun juga diagonal sisi yang lainnya pasti nilainya akan sama yaitu 6 akar 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan nilai EG per 2 itu adalah 6 akar 2 dibagi 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai EO, maka kita bisa mencari nilai AO. Nah, kita gambarkan dulu ya segitiganya di sini. Nah, ini segitiga AOE. Nah, nilai AE-nya itu adalah 6 cm karena dia adalah rusuk kubus. Nilai EO-nya adalah 3 akar 2 karena dia adalah setengah dari diagonal sisi. Nah, cara mencari AO-nya sama seperti teorema Pythagoras sebelumnya, yaitu AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. AE itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. EO sama dengan 3 akar 2. 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, 36 ditambah 9 kali 2 itu 18. Nah, berarti AO kuadrat sama dengan 54. Nah, sedangkan yang ditanya adalah AO, maka kita akarkan kedua ruas. AO kuadrat diakarkan menjadi AO dan 54 diakarkan menjadi 54. Nah, akar 54 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 6. Nah, 9 ini jika diakarkan nilainya adalah 3 dan 6 tidak bisa diakarkan, maka tidak perlu diubah. Sehingga nilai AO adalah 3 akar 6 cm. Nah, dari soal ini kita bisa lihat bahwa diagonal sisi ini sebenarnya itu nilainya sama dengan rusuk ya. Begitupun pula dengan diagonal ruang, nilainya sama dengan rusuk yaitu sama-sama 6 cm. Cuman yang membedakannya adalah bahwa jika di diagonal sisi yaitu akan selalu didampingi oleh akar 2, sehingga jika rusuknya 6 cm maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2 cm. Nah, pada diagonal ruang dia itu akan didampingi oleh akar 3, sehingga jika nilai rusuknya itu adalah 6, maka nilai diagonal ruangnya itu adalah 6 akar 3. Nah, sehingga kita bisa peroleh rumus nih, teman-teman. Jika seandainya kita diharuskan untuk mencari diagonal sisi dan diagonal ruang, maka kita tidak perlu menghitung secara manual seperti ini. Kita bisa menghitungnya menggunakan rumus, yaitu diagonal sisi adalah R akar 2 dan diagonal ruang adalah R akar 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jika misalkan ada yang belum mengerti, bisa diulang lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai unsur kubus. Nah, di sini kita dapatkan rumus-rumus yang
sudah kita peroleh dari perhitungan tadi, diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2 dan diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Sedangkan panjang rusuk atau keliling kubus itu rumusnya adalah 12 kali rusuk. Karena jumlah rusuk dari kubus itu adalah 12. Nah, kita kerjakan soal yang selanjutnya. Diketahui panjang diagonal sisi suatu kubus adalah 9 akar 2. Tentukan panjang rusuk kubus dan panjang diagonal ruangnya. Nah, diketahui diagonal sisinya adalah 9 akar 2. Yang ditanyakannya adalah rusuknya berapa dan diagonal ruangnya berapa. Nah, kita pertama harus sebenarnya di sini tidak usah menggambarkan kubusnya teman-teman, karena kita sudah tahu tadi bahwa diagonal sisi itu adalah perpotongan dari sisi kubus. Maka kita tinggal gambarkan saja segitiga atau gambarkan saja salah satu sisi kubusnya itu persegi. Nah, lalu kita buat diagonal sisinya atau garis perpotongannya. Nah, diketahui bahwa diagonal sisinya itu adalah 9 akar 2. Maka cara mencarinya itu kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita tahu bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat dijumlah dengan sisi tinggi kuadrat. Maka rumusnya itu adalah 9 akar 2 kuadrat, yaitu sisi miringnya, sama dengan sisi alas kuadrat dijumlah dengan sisi tinggi kuadrat. Nah, kita misalkan bahwa sisi alas kuadrat dan sisi tinggi kuadrat itu misalkan kita dengan variabel x misalkan, sehingga x kuadrat dijumlah dengan x kuadrat. Nah, kita hitung 9 kuadrat itu adalah 81 kali 2 itu berarti 162. 162 sama dengan x kuadrat dijumlah dengan x kuadrat itu jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Nah, maka kita bisa peroleh x kuadrat sama dengan 162 dibagi 2. Karena ini pindah ruas ya, yang duanya dibagi ke 162. Maka x kuadrat sama dengan 81. Maka x sama dengan akar 81 atau sama dengan 9. Nah, jadi x itu adalah tadi kita sudah misalkan sisi alas dan sisi tinggi. Nah, sisi alas dan sisi tinggi itu adalah sebuah rusuk dari kubus. Maka kita bisa simpulkan bahwa rusuk dari kubus itu adalah 9. Nah, sebenarnya ini kan menggunakan teorema Pythagoras ya. Kalau kita sudah tahu rumus dari diagonal sisi, maka sebenarnya kita tinggal cocokkan saja gitu. Rumus dari diagonal sisi itu kan adalah rumusnya adalah R akar 2. Nah, jika kita misalkan punya diagonal sisi adalah 9 akar 2, maka sudah dipastikan bahwa angka 9 ini adalah R-nya gitu. Nah, angka 9 ini adalah R-nya gitu. Jadi
Sebenarnya tidak usah menghitung secara manual seperti ini, jadi teman-teman tinggal gunakan rumusnya saja gitu. Rumusnya adalah R akar 2, maka rusuknya adalah 9. Nah, kalau misalkan sudah diketahui rusuknya, maka kita bisa mencari yang namanya diagonal ruang. Nah, berarti diagonal ruangnya itu kita mau menggunakan rumus sebelumnya. Rumusnya itu adalah rusuk akar 3. Nah, kita tinggal masukkan aja rusuknya itu 9, maka diagonal ruang itu sama dengan gini, bentar. Sama dengan 9 akar 3. Nah, ini bisa langsung diketahui ya kalau misalkan tahu rusuknya. Diagonal ruangnya adalah 9 akar 3 dan diagonal sisinya adalah 9 akar 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara mengerjakan soal ini. Karena yang ditanyakan adalah panjang rusuk serta panjang diagonal ruangnya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka kubus. Nah, jadi pada dasarnya sebuah kubus itu dibentuk oleh 6 buah persegi. Nah, jika teman-teman punya 6 buah persegi, maka teman-teman bisa membuat sebuah kubus dengan menyusun 6 buah persegi tersebut. Nah, akan tetapi tidak semua susunan 6 buah persegi tersebut akan membentuk kubus yang sempurna. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam membuat kubus, yaitu pada susunan 6 buah persegi tersebut harus menghasilkan 6 sisi yang lengkap. Nah, jika misalkan teman-teman menyusun 6 buah persegi dan ketika menyusun tersebut tidak menghasilkan sisi kubus yang lengkap, maka itu tidak bisa disebut dengan kerangka kubus. Nah, jadi syarat pada kerangka kubus itu adalah sisi-sisi dari kubus tersebut harus lengkap, atau sisi dari kubus itu harus memiliki 6 buah persegi. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh mengenai susunan atau kerangka kubus. Nah, ini adalah kerangka kubus yang sudah benar gitu, atau susunan-susunan kubus yang disebut dengan kerangka kubus. Nah, adapun juga susunan-susunan kubus yang lainnya yang bisa jadi belum tentu bukan sebuah kerangka kubus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buktikan di slide selanjutnya. Nah, jadi di slide ini ada sebuah contoh soal nomor 3, yaitu tentukan apakah susunan 6 buah persegi yang ada di sini adalah kerangka kubus atau bukan. Nah, jadi kita diberikan 2 buah susunan 6 buah persegi ya teman-teman. Nah, ini susunan persegi yang pertama dan ini yang kedua. Nah, jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, pertama teman-teman harus menentukan dulu alas dari persegi. Nah, misalkan saya menentukan alasnya itu di persegi yang ini. Dan jika teman-teman ingin mudah mengerjakan soal seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan dengan cara menggambar kubus di sebelahnya gitu. Misalkan saya di sini sudah menggambarkan kubus ABCDFGH. Nah, jadi teman-teman tinggal mencocokkan antara susunan buah persegi ini dengan kubus yang aslinya. Nah, di sini saya misalkan meletakkan alas kubus pada persegi ini. Nah, lalu pada susunan persegi ini kita tinggal kita rangkai ya teman-teman. Ini kan ada 6 buah persegi. Misalkan di depan persegi alas ini saya akan menekuk persegi ini, maka dia akan menjadi sisi depan dari kubus. Nah, lalu
kotak yang ini ketika saya tekuk maka akan menjadi sisi kiri dari kubus. Nah, bisa dilihat nih. Warna hijau ini menunjukkan sisi kiri kubus. Lalu ketika saya tekuk lagi kotak yang ini, maka ini akan menjadi sisi kanan dari kubus. Nah, lalu ketika saya tekuk kotak yang ini lagi, maka ini akan menjadi sisi tutup dari kubus. Nah, sedangkan ketika saya menekuk kotak yang ini, maka ini akan menjadi sisi belakang dari kubus. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat animasi dari susunan kubus yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini animasinya. Nah, susunan kubus yang sebelumnya ini bisa kita sebut sebagai kerangka kubus karena ketika susunan kubus ini dibentuk, maka dia akan membentuk sebuah kubus dan sisi-sisinya itu lengkap tuh ya teman-teman, tidak ada yang hilang. Baik itu sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, sisi alas dan sisi tutupnya itu lengkap, tidak ada yang hilang. Makanya ini disebut dengan kerangka kubus. Nah, jika teman-teman menemukan sebuah susunan kubus yang sisi-sisi kubusnya tidak lengkap, misalkan pada sisi tutupnya tidak ada atau sisi kirinya tidak ada, maka itu tidak bisa disebut dengan kerangka kubus. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai kerangka kubus ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami kerangka kubus ini. Bagaimana sebuah kerangka kubus bisa disusun sehingga menjadi sebuah kubus. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih animasinya. Nah, di contoh soal yang keempat ini sama seperti contoh soal nomor 3, cuman nantinya kita akan kasih sebuah titik sudut. Nah, jadi titik sudut ini tuh termasuk yang mana gitu? Kotak-kotak ini tuh termasuk titik sudut yang mana gitu? Nah, misalkan kita ilustrasikan ini sebagai alas gitu. Alasnya ini kan. Nah, alas ini kita punya titik sudut A, B, C, D. Nah, oh iya, teman-teman saya lupa. Jadi dalam menamai sebuah titik sudut pada kubus, itu teman-teman harus istilahnya berurutan ya teman-teman. Jadi misalkan saya punya kubus yang belum saya namai misalkan titik sudutnya. Misalkan saya punya sebuah kubus yang belum saya namai titik sudutnya. Nah, misalkan saya akan menggunakan titik awal, titik A di sini. Nah, maka cara menamai titik sudutnya itu adalah kita menamai titik sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan jika titik dan harus berurutan. Jika misalkan titik sudut di sini A, maka di sini harus B. Di sini harus C dan di sini harus D. Nah, ini berurutan ya teman, A, B, C, D. Jadi nggak boleh dari A ke D ke C. Misalkan loncat-loncat itu nggak boleh urutannya. Jadi harus berurutan sesuai alfabet ya teman-teman. Jadi setelah A ke B ke C ke D dan urutannya itu sesuai berlawan arah jarum jam. Jadi jika misalkan di sini A, maka di sini B, di sini C, di sini D. Nah, di atasnya juga kita harus namakan titik sudutnya E. Nah, jadi titik sudut A itu akan selalu sejajar dengan E, teman-teman. Kalau di sini A, maka di atasnya E. Kalau di sini misalkan A,
di atasnya E, di sini A, di atasnya E. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini E, maka di sini akan menjadi F, di sini akan menjadi G, di sini akan menjadi H. Nah, jadi cara menamakan titik sudut dari sebuah kubus itu harus berurutan dan berlawanan arah jarum jam. Jadi nggak boleh istilahnya asal gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke soal. Kita udah menentukan alas kubusnya nih. Di sini misalkan alas kubus. Nah, kita bisa menamai titik-titik sudut ini nih yang ada di persegi ini. Sesuaikan dengan kubus aslinya. Nah, misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Nah, selanjutnya kita tentukan kotak-kotak yang lainnya. Kita mulai susun ya teman-teman. Nah, di sini kotak depan dari alas ini kita tekuk misalkan, maka dia akan menjadi sisi depan dari kubus. Sisi depan dari kubus. Nah, lalu kotak yang ini kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi kiri dari kubus. Nah, kotak yang ini kita tekuk, karena ini tidak sejajar ya teman-teman. Ketika kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi belakang dari kubus. Nah, sisi kotak ini kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi kanan dari kubus. Nah, lalu yang selanjutnya, karena ini sejajar dengan kanan, maka ketika kita tekuk, dia akan menjadi tutup kubus. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan saja titik-titik sudut ininya dengan menyesuaikan kubus yang ada di kanan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik sudut A, B, C, D. Nah, kita tinggal tentukan, misalkan kita ambil dulu sisi depan. Sisi depan ini kan ada titik AB. Titik AB, maka setelah B kita bisa namakannya F dan E. Maka di sini menjadi F, di sini menjadi E. Jadi perhatikan juga urutannya. Setelah B itu apa, lalu setelahnya apa. A, B, F, E. A, B, F, E. Lalu sisi kiri. Nah, sisi kiri ini nih. Yang ini. Nah, kita bisa namakan sudut-sudutnya. Di sini kita sudah dapat sudut A dan E. A dan E. Maka setelah E kita bisa namakan titik sudut H, dan setelah H kita bisa namakan titik sudut D. Nah, jadi sama ya teman-teman titik sudutnya. Dari gambar yang kiri dan yang gambar yang kanan itu sama. Nah, lalu yang belakang nih, bagian belakang kita sudah dapat DC, maka urutan setelah C itu adalah GH. Maka ini DC, ini GH. Nah, sisi kanan juga sama. Seperti ini nih. Kita sudah dapat BC, maka setelahnya itu setelah BC, GF. BC, GF. Nah, lalu untuk atap maupun untuk tutup dari kubusnya kita sudah dapat titik sudut FG, maka kita bisa tuliskan setelah G itu H, lalu E. Nah, jadi seperti ini teman-teman titik-titik sudut dari kerangka kubus kita bisa tentukan dengan menyocokkan titik-titik sudut yang ada pada kerangka kubus dengan kubus yang sebenarnya. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Nanti jika misalkan teman-teman dapat soal ulangan,
cara menentukan kerangka kubus ya dan titik sudutnya, maka seperti ini caranya teman-teman. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, selanjutnya ada soal, yaitu panjang rusuk pada sebuah kubus yaitu 40 cm. Kemudian akan dibuat 8 buah kubus. Nah, jika satu kawat memiliki panjang 2 meter, satu kawat memiliki panjang 2 meter. Berapa banyak kawat yang diperlukan untuk membuat 8 buah kubus? Serta berapa harga kawat yang harus dibeli jika satu kawatnya memiliki harga 2000. Nah, jadi diketahui untuk satu kubus itu dia akan memiliki keliling, akan memiliki rusuk satu kubus. Kubus itu dia memiliki rusuk sama dengan 40 cm ya. Nah, lalu akan dibuat 8 buah kubus. Maka kita akan membuat 8 buah kubus. Nah, yang lalu diketahui lagi jika satu kawat itu memiliki 2 meter, maka berapa panjang kawat? Nah, ditanya itu adalah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat 8 buah kubus. Nah, serta jika satu kawatnya itu adalah 2000, jadi untuk satu kawat ukuran 2 meternya itu adalah 2000. Harganya 2000. Maka berapa harga yang harus dikeluarkan untuk 8 kubus ini gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah, kita jawab. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menghitung berapa kawat yang diperlukan untuk satu kubus. Nah, caranya adalah kita menghitung keliling dari satu kubus. Satu kubus itu kelilingnya adalah sama dengan 12 kali rusuk. Nah, jadi rumusnya seperti yang sudah saya cantumkan di sebelumnya, itu adalah untuk rumus keliling kubus itu adalah 12 kali R. Nah, kita tinggal masukkan aja 12 kali R. R-nya itu adalah 40. 12 kali 40 sama dengan 480 cm. Nah, jadi untuk satu kubus ini diperlukan 480 cm kawat panjangnya ya. Nah, maka jika 8 kubus, maka kita tinggal kalikan sama dengan 8 dikali 480. Sama dengan 3840 cm. Nah, kurang lebih jadi kawat yang diperlukan untuk 8 kubus itu adalah 3840 cm atau sama dengan 38,40 cm. 38,4 meter. Nah,
Selanjutnya itu adalah kita menentukan berapa kawat yang kita perlukan gitu. Jika satu kawatnya itu adalah 2 meter. Nah, maka kita tinggal bagi panjang dari kawat 8 kubus ini kita bagi dengan satu kawatnya berapa sentimeter. Jadi jumlah kawat itu untuk 8 kubus ya, untuk 8 kubus yaitu 3840 kita bagi dengan 2 meter atau sama dengan 200 ya. 200 cm maksudnya, 200 cm. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 19,2. Nah, jadi kita dapatkan nilai 19,2 artinya bahwa untuk membuat 8 kubus kita memerlukan 19,2 kawat, atau kita bisa bulatkan menjadi 20 kawat. Nah, jadi untuk membuat 8 kubus itu diperlukan panjangnya 3840 dan jumlah kawatnya itu adalah 20 kawat. Nah, lalu ditanyakan selanjutnya adalah harganya jika satu kawatnya 2000. Nah, maka mudah saja kita tinggal kalikan 20 kawat kali 2000. Jadi harga yang harus dibeli Jadi harga yang harus dibeli adalah 20 kawat dikali 2000 rupiah. Maka hasilnya adalah 40.000 ya teman-teman. 40.000 rupiah. Nah, jadi harga yang diperlukan untuk membuat 8 kubus itu adalah 40.000 rupiah untuk 20 kawat dan 3.840 cm. Nah, jadi penyelesaian dari soal ini adalah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada luas dan volume kubus. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai unsur kubus dan kerangka kubus, maka kita akan membahas mengenai luas dan volume kubus. Nah, pada bangun ruang kita bisa menghitung berapa nilai dari luas permukaan dan juga berapa nilai dari volume. Nah, volume ini adalah sebuah teman-teman, ruang di dalam bangun ruang tersebut. Kita bisa nilai berapa sih nilainya. Nah, untuk kubus sendiri, rumusnya itu untuk mencari luas permukaan adalah 6 dikali R kuadrat. Nah, R-nya itu adalah panjang sisi atau panjang rusuk. Nah, sedangkan untuk volume pada kubus itu adalah rumusnya R pangkat 3. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan bahwa untuk luas ini satuannya itu adalah cm pangkat 2 ya, atau bisa dibaca dengan cm persegi.
Nah, sedangkan untuk volume ini satuannya cm pangkat 3 atau bisa dibaca dengan cm kubik. Jadi jangan ketukar ya teman-teman antara cm persegi dengan cm kubik. Karena ini menurut saya sih lumayan penting ya satuan ini untuk bisa menentukan bahwa nilai tersebut itu termasuk luas permukaan atau volume. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Diketahui sebuah kubus memiliki rusuk 5 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus. Nah, jika kita menggunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi, maka mudah ya untuk menghitungnya. Untuk luas, itu rumusnya sama dengan 6R². Nah, R-nya itu adalah 5 cm, yaitu rusuk. Berarti 6 dikali 5 pangkat 2. 6 dikali 25 sama dengan 150 cm persegi. Berarti luas permukaannya adalah 150 cm persegi. Nah, untuk yang volume yaitu rumusnya adalah R pangkat 3. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja rusuknya 5 cm berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125 cm. Nah, ini untuk 125 cm kubik. Nah, ini untuk volume dan ini untuk luas permukaan. Nah, soal selanjutnya adalah sebagai berikut. Sebuah kubus tanpa tutup memiliki luas permukaan 40 cm persegi. Hitunglah keliling kubus dan volume kubus. Nah, jadi pada soal ini sudah diketahui mengenai luas permukaan. Sehingga dalam mencari keliling kubus dan volume kubus, kita terlebih dahulu harus mencari yang namanya rusuk dari kubus tersebut. Nah, akan tetapi di sini teman-teman jangan sampai kekecoh karena soal ini disebutkan bahwa kubusnya ini tidak memiliki tutup. Nah, artinya adalah bahwa pada kubus ini sisi-sisi dari kubus ini tidak lengkap, atau yang pada umumnya kita ketahui bahwa sisi dari kubus itu adalah memiliki 6 sisi, maka pada kubus yang tanpa memiliki tutup dia hanya memiliki 5 sisi persegi. Sehingga jika dia memiliki 5 sisi persegi, maka rumus pada luas kubusnya pun akan berubah. Yang asalnya 6R² menjadi 5R². Sehingga rumus luas permukaannya berbeda. Nah, cara mencari rusuknya ini adalah kita bisa mencari rusuknya melalui luas permukaan. Nah, luas permukaan ini rumusnya adalah L sama dengan 5R². Nah, L-nya kita sudah ketahui yaitu 40 cm, maka kita tinggal masukkan berarti 40 cm sama dengan 5R². Nah, 40 berarti R² sama dengan 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 berarti R² sama dengan 8. Nah, karena yang ditanyakannya adalah rusuknya yaitu, maka kita tinggal akarkan saja. Berarti R sama dengan akar 8. Akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 2. Nah, R sama dengan akar 4 dikali 2. 4 ini bisa kita akarkan menjadi 2, sehingga nilainya adalah R sama dengan 2 akar 2. Nah, rusuknya sudah kita ketahui yaitu R sama dengan 2 akar 2 cm, maka dengan rusuk ini kita bisa mencari keliling kubus serta volume kubus. Yang pertama yaitu kita mencari keliling kubus terlebih dahulu. Nah, rumus dari keliling kubus ini adalah 12 dikali R. Nah, R-nya kita sudah ketahui yaitu 2 akar 2, maka tinggal kita masukkan saja yaitu 12 dikali 2 akar 2. Sehingga nilainya adalah 24 akar 2 cm. Nah, untuk volume yaitu rumusnya adalah
R pangkat 3. Nah, R-nya itu adalah 2 akar 2, maka tinggal kita masukkan saja, berarti 2 akar 2 pangkat 3. Nah, biar mudah kita pecah dulu, yang satu 2 pangkat 2, yang satu 2 pangkat 1. Nah, 2 akar 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali akar 2 pangkat 2 yaitu 2, sehingga 4 dikali 2 8. Nah, 8 dikali 2 sama dengan 16, sehingga nilai volume akhirnya yaitu 16 akar 2 cm. Maaf, di sini saya kurang ya dalam menuliskan satuannya, yaitu seharusnya cm kubik. Nah, sehingga pada soal ini kita memperoleh keliling kubus 24 akar 2 cm dan volume yaitu 16 akar 2 cm kubik. Lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 9. Diketahui dua buah kubus A dan B memiliki volume 64 cm persegi dan 343 cm persegi. Tentukan perbandingan dari luas permukaannya. Nah, di sini kita mendapatkan soal perbandingan ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan dari luas permukaan kubus A dan kubus B. Nah, sebelum kita menentukan luas perbandingan dari luas kubus A dan luas kubus B, kita terlebih dahulu bandingkan volume dari kubus A dan kubus B, karena yang diketahui pada soal ini adalah volumenya. Nah, maka tinggal kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Volume A banding volume B itu sama dengan 64 dibanding 343. Nah, kita tahu bahwa rumus dari volume kubus itu adalah rusuk pangkat 3 ya teman-teman. R pangkat 3, sehingga kita bisa tuliskan RA yaitu rusuk pada kubus A pangkat 3 dibanding dengan rusuk B pangkat 3. Nah, sama dengan 64 per 343. Nah, di sini kita bisa akarkan kedua ruas ya teman-teman. Nah, tetapi akarnya itu adalah akar 3, bukan lagi akar 2. Nah, RA pangkat 3 per RB pangkat 3 diakarkan pangkat 3 menjadi RA per RB. Nah, sedangkan yang ruas kanan itu menjadi 64 akar 3 per 343 akar 3. Nah, kebetulan ini angkanya bagus ya teman-teman. 64 ini kalau diakarkan 3, kalau diakar 3 itu nilainya 4, dan 343 kalau diakarkan 3 menjadi 7. Sehingga RA banding RB itu adalah perbandingannya itu adalah 4 banding 7. Jadi rusuk kubus A dan rusuk kubus B itu perbandingannya 4 banding 7. Nah, untuk mencari luas permukaannya, perbandingan luas permukaannya, maka kita tinggal menggunakan cara yang sama. Hanya saja kita menggunakan rumus dari luas permukaan. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan luas kubus A banding luas kubus B. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu luas kubus A itu rumusnya 6RA pangkat 2 banding dengan luas kubus B yaitu 6RB pangkat 2. Nah, di sini ada angka 6 yang sama, bisa kita coret. Maka hasilnya adalah RA pangkat 2 banding RB pangkat 2. Nah, RA-nya kita sudah dapatkan yaitu 4, dan RB-nya kita sudah dapatkan yaitu 7. Maka kita tinggal substitusikan saja menjadi 4 pangkat 2 banding 7 pangkat 2. Sehingga nilai akhirnya yaitu 16 per 49. Maka perbandingan
dari luas permukaan kubus A dan kubus B adalah 16:49. Kurang lebih gitu ya teman-teman untuk soal nomor 9 ini. Lanjut ke contoh soal nomor 10, yaitu sebuah kubus memiliki diagonal ruang yaitu 9 / 3 cm. Tentukan luas permukaan dan volume kubus. Nah, di sini seperti soal sebelum-sebelumnya, yaitu kita diharuskan untuk mencari luas permukaan dan volume kubus. Akan tetapi yang diketahuinya adalah diagonal ruang. Kita gunakan rumus diagonal ruang, yaitu R/3 untuk mencari rusuk dari kubus ini. Nah, R/3 sama dengan 9/3. Maka kita bisa dapatkan rusuk dari kubus ini adalah 9 cm. Jika sudah didapatkan rusuknya, maka kita bisa mencari luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan adalah rumusnya adalah 6R². Kita masukkan rusuknya yaitu 9, maka 6 dikali 9 kuadrat, yaitu berarti 6 dikali 81 sama dengan 486 cm persegi. Nah, didapatkan luas permukaan yaitu 486 cm persegi. Selanjutnya yaitu adalah volume. Volume itu adalah rumusnya V sama dengan R⁻3. R-nya sudah kita dapatkan yaitu 9 cm. Tinggal kita masukkan, maka volume sama dengan 9/3, yaitu hasilnya 729 cm kubik. Nah, kita dapatkan volume sama dengan 729 cm kubik dan luas permukaan yaitu 486 cm persegi.